Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Laila Nurjana dari kelompok Leo Code akan mendemokan aplikasi mobile kami. Jadi kami membuat sebuah aplikasi platform media sosial bernama Komunitani, yang dimana ini adalah platform media sosial pertanian gitu. Untuk para pelaku pertanian, sektor pertanian, pokoknya khusus untuk pertanian dan juga sektor-sektor pertanian lainnya. Lalu selanjutnya kita akan langsung saja ke demo aplikasinya. Di sini setelah tadi ada splash screen, selanjutnya ada page autentifikasi di mana kita bisa daftar dan juga bisa login. Pertama kita akan daftar terlebih dahulu. Di sini disuruh mendaftar ya. Mari kita buat, misalkan Sandy ya namanya. Emailnya juga kita setelah kita berhasil daftar itu kita akan langsung diarahkan ke page login. Di sini disuruh memberi email dan juga password. Kita bisa langsung login. Setelah login kita akan langsung diarahkan ke halaman pengguna ya. Nah, di sini di halaman ini kita bisa melihat apa aja sih yang ada di dashboard ini gitu ya. Di sini tuh bisa melihat postingan-postingan dari akun lain gitu. Kita juga bisa membuat post. Nah, pertama kita akan melihat postingan yang lain dulu nih. Di sini ada postingan-postingan dari akun lain. Kita bisa like dan juga kita bisa memberi komen. Misalkan kita di sini akan beri like. Terus juga kita bisa komen yang di sini nih. Kita kasih komen misalkan terima kasih informasinya, post komen gitu. Nah, nanti itu akan muncul nih komen kita tuh apa aja. Terus kita juga bisa melihat daftar komen lain, list komen lain dari misalnya postingan yang ini komennya tuh ada segini gitu ya. Dan setelah itu kita juga bisa men-share gitu ya apa yang kita postingan kita ke platform lain gitu. Kita bisa copy atau juga bisa ke lewat lain, tapi di sini belum mendukung WhatsApp ya. Lalu setelah itu di sini tadi kan saya sudah ke akun ini ya, ke page ini. Ini adalah page akun ya. Akun kita tuh sebenarnya tuh apa isinya gitu ya. Sebenarnya di sini isinya adalah gambar dan juga seperti informasi akun pada umumnya ya. Cuman karena API dari kami itu tidak mendukung gambar ya. Jadi di sini saya hanya memakai gambar default saja. Karena API-nya itu sama dengan web. Jadi dari web itu tidak mendukung gambar gitu ya. Jadi maka di mobilenya juga sama, tidak mendukung gambar. Maka dari itu kami di mobile ini kami memberikan defaultnya aja gitu ya. Di sini ada username, bio, followers dan following kita, dan juga ada daftar postingan yang kita pernah buat atau enggak like yang sudah kita like gitu ya. Nah, tadi karena kita sudah like postingan yang pertama tadi, di sini muncul di sini nih like kita gitu ya. Cuma untuk post belum ada karena kita kan belum membuat postingan gitu ya. Maka dari situ sekarang kita akan buat sebuah postingan. Kita buat postingan dari floating button yang di bawah ini, yang warna hijau ini. Nah, di sini kita bikin bisa ada judul, deskripsi, tipe post dan juga topiknya. Judul ini untuk memberi highlight apa yang sebenarnya ringkasan dari yang postingan yang kita bikin gitu ya. Misalkan di sini cara menanam buah kopi gitu ya.
Terus di sini dia diskusinya bisa dijelasin secara rinci, misalkan saya ingin menanam buah kopi di rumah, adakah, oh sebenarnya ini kayaknya pertanyaan aja deh, di rumah adakah tips-tipsnya dari yang sudah pernah menanam gitu ya. Di sini kita kasih bagaimana cara ya menanam buah kopi. Nah di sini topik itu bisa kita pilih nih, topiknya apa nih. Mungkin kita pilih perkebunan aja ya. Terus tipe postnya ini kita bisa pilih sebagai tanya jawab kali ya. Sebenarnya di sini juga didukung input gambar ya, yang di sini di bawah ini. Cuman karena lagi-lagi tidak didukung ya, jadi di sini hanya sebagai ini aja, default aja. Lalu kita juga abis ini kita kirim post. Abis dikirim post itu nanti dia akan langsung ada di sini nih postingan kita yang paling atas. Nah di sini ini ya, untuk postingan lain tuh kita nggak ada toggle lagi, dan di sini kan ada titik 3 ya. Jadi postingan lain, akun lain tuh nggak ada. Itu fungsinya buat apa? Fungsinya itu adalah di sini ada edit post dan juga delete post. Nah, mungkin kita akan edit post ya. Edit post, misalkan kita akan edit di sini misalkan di rumah gitu ya. Dan juga misalkan post type-nya topiknya kita ubah jadi pertanian, teknik pertanian gitu ya. Terus kita bisa update gitu. Nah kita harus refresh dulu nih biar dia ke update gitu. Nah udah jadi kan kopi di rumah. Lalu kita juga bisa bikin postingan, kirim postingan dari yang post bar di atas ini. Misalkan judulnya ini kita sekarang memberi informasi gitu, misalkan cara irigasi untuk sawah dengan benar dan hemat gitu ya. Siapa sih di sini yang mungkin di sini akan tidak akan panjang lebar topiknya, misalkan teknik pertanian lagi aja kali ya. Lalu pilih tipenya itu adalah informasi. Nah kita bisa klik post. Nah setelah klik post kita bisa ada nih postingan kita nih yang paling atas nih. Nah mungkin kita bisa coba untuk delete post kali ya, delete post, hapus. Nah otomatis dia nanti kan terhapus gitu ya. Nah sekarang kita bisa melihat pengguna lain gitu, akun lain. Misalkan di sini akun Laila Nurjana gitu ya. Kita bisa lihat nih dia posting apa aja sih. Oh dia udah pernah posting ini, terus juga dia pernah like akun ini, postingan ini. Lalu kita juga bisa follow dan juga kita bisa juga unfollow juga. Tapi kita follow dulu aja ya. Nah setelah itu selanjutnya kita akan ke fitur message gitu, chat atau DM. Jadi kita bisa DM atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Untuk apa? Untuk mendiskusikan misalkan postingan yang dia pernah post nih, misalkan saya bingung harus gimana nanamnya, bisa jelaskan lebih detail atau diobrolkan lebih mendalam detail lagi di sini di DM ini. Misalkan aku misalkan akan mengirim pesan kepada Alin ini nih. Misalkan aku awalnya pesan dulu, pesannya itu misalkan, halo, perkenalkan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Siti Laila gitu. Oh, atau karena ini adalah namanya akunnya Sandy ya, jadi mungkin namanya akan saya ganti jadi Sandy. Halo, perkenalkan, nama saya Sandy. Kita bisa post.
Nah, ada di sini. Nah, setelah itu ada fitur search juga. Oh ya, sebelumnya di sini kan di message ini ada search bar gini ya, cuman karena belum terimplementasi dengan baik gitu, jadi di sini gak berfungsi gitu. Nah, mungkin kita langsung ke search aja ya. Di sini kita bisa mencari postingan yang kita mau nih. Misalkan tadi kita kan posting kopi ya, kita bisa cari di sini kopi gitu ya. Search. Nah, ada nih di sini kopi yang pernah kita buat gitu ya. Nah, mungkin di sini juga kita bisa pilih sesuai topik. Misalkan aku ingin, kalau untuk topik mungkin teknik pertanian, terus juga tanya jawab, dan ininya today. Ini kita bisa cari ya, karena nah mungkin ini nih list dari teknik pertanian tanya jawab dan today itu yang sudah dibuat tuh apa aja. Nah, ini nih Saka yang berarti yang termasuk ke dalam teknik pertanian dan juga tanya jawab, terus juga today itu ternyata ini gitu ya. Ntar kita ke dashboard dulu sebentar. Nah, di sini kan di akun ini ada akun kita ya. Ada username, ada bio, followers kita, following kita. Karena tadi kita sudah memfollow akun lain, dan di sini berarti following itu ada 1 gitu. Juga kita sudah mempost dan juga kita udah pernah like ya. Jadi udah ada gitu ya list daftarnya. Terus kita juga bisa edit profil nih di sini nih. Nah, karena lagi-lagi tidak mendukung gambar, jadi kita tidak bisa mengedit gambar gitu ya. Kita hanya bisa mengedit yang teks saja. Misalkan kita akan kasih bio apa ya, pisang buah favoritku, favoritku. Atau kita namanya ditambahin y lagi gitu ya. Save profile change gitu. Nah, ini update successful. Nah, nanti di sini tuh udah ganti lagi tuh. Y-nya jadi ada 3, udah ada bio-nya juga. Terus juga kita bisa update password nih. Misalkan kan password yang tadi kita isi tuh Sandy ya. Misalkan di sini kita bisa ganti gitu ya, jadi Sandy 123, atau di sini jadi Sandy 123. Nah, juga kita bisa save password. Sebenarnya kita juga bisa delete akun sih, tapi kalau delete nanti kita nggak bisa masuk lagi. Oke, udah berhasil, dan juga passwordnya juga udah berhasil diganti. Mungkin sekarang ada fitur chatbot ya. Kita ada fitur chatbot, cuman karena keterbatasan kami juga ya, terus juga uh, ternyata tidak sesuai harapan, jadi mungkin chatbotnya itu belum terimplementasi dengan baik. Jadi sini kami hanya mengintegrasikan chatbot ini dengan webview saja, webview dari chatbotnya ini. Jadi chatbot ini kami ngambil dari Gemini gitu. Nah, mungkin di sini akan langsung. Nah, di sini mungkin sedikit agak sedikit lama ya, lemot gitu. Kita tunggu dulu. Nah, ini kita bisa nih langsung, misalkan yang tadi kita tanyakan, cara menanam kopi di rumah gitu ya. Cara menanam
Misalkan di sini buah kopi ya lupa. Nah, kita bisa langsung kirim. Nah, nanti dia keluar nih. Cara menanam buah kopi di rumah. Tapi mungkin karena terbatas juga ya untuk dia AI-nya itu apa ya? Merespon gitu. Mungkin bisa bertanya tuh yang apa ya? Yang sedikit aja gitu ya. Karena respon dari chat AI-nya tuh ternyata sedikit gitu, dia nggak bisa banyak-banyak. Mungkin kalau untuk banyak dia bisa langsung ke Google-nya saja gitu, cuman mungkin kayak di sini nih kayak topik-topik penelusuran kayak berapa harga 1 kilo kopi kan itu bisa dicari dengan sedikit respon gitu ya. Mungkin segitu saja. Lalu setelah itu kita bisa kembali lagi ke, dan juga tadi tuh chatbotnya sebenarnya pakai web view ya, bukan dari sesuai dengan tema aplikasi kita gitu. Lalu semuanya tuh udah selesai ya, mungkin di sini ada toggle di atas juga. Ini fungsinya untuk apa gitu, kita bisa logout. Jadi kita bisa logout akun. Nah di sini kalau kita udah logout itu akan langsung ke halaman login. Mungkin sekian demo aplikasi mobile dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.